warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Nah, sehat. sebelum mulai pelajaran SKI pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk absensinya kira-kira semua berangkat ya? Berangkat Bu. Untuk materi hari ini yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia itu ada 4 teori ya teman-teman. Yang pertama ada teori Gujarat. Yang kedua ada teori Arab. Yang ketiga teori Persia. Dan yang keempat terakhir ada teori Cina. Bisa dilihat dan disimak playback ya PPT yang ada di atas. Masuknya Islam ke Indonesia. Membaca sejarah peradaban bangsa Indonesia yang berkaitan masuknya Islam yang dikemukakan oleh para ahli tidak bisa dipisahkan dari istilah Nusantara untuk menyebut wilayah Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui 2 proses. Yang pertama itu penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam, kemudian pengaruhnya. Dan yang kedua, orang-orang Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah di Indonesia dan melakukan perkawinan campur dan mengikuti gaya hidup lokal. Bisa dilihat ya, jalur masuknya Islam ke Indonesia ada 4. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Arab, yang ketiga teori Persia, yang keempat ada teori Cina. Mari kita bahas teori yang pertama yaitu teori Gujarat atau sering disebut juga dengan teori India ya teman-teman. Teori ini dikemukakan oleh Pichneppel, Lockwood, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snoek Voortbrugge. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Canggai, Gujarat, India. Memang sebagian besar sejarawan asal Belanda memegang teori bahwa Islam di Indonesia berasal dari anak benua India. Sementara seorang ilmuwan barat, Pichneppel, yang mengkaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Dia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia lewat pedagang dari Gujarat. Penjelasan ini didasarkan pada seringnya kedua wilayah India dan Indonesia ini disebut dalam sejarah Nusantara klasik. Dalam penjelasan lebih lanjut, Pichneppel menyampaikan logika terbalik, yaitu bahwa meskipun Islam di Nusantara dianggap sebagai hasil kegiatan orang-orang Arab, tetapi hal ini tidak langsung datang dari Arab, melainkan datang dari India, terutama dari pesisir barat, dari Gujarat dan dari Malabar. Yang kedua ada teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpendapat bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan barat timur sejak abad-abad Al-Hijriyah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, teori ini mengatakan bahwa Islam itu datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Beberapa bukti sejarah dikemukakan untuk menguatkan teori ini. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah atau dari Arab Saudi sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Sedangkan menurut Lockwood ada hubungan antara Gujarat dan Indonesia dengan alasan bahwa batu nisan makam Raja Malik Al-Saleh yang merupakan raja kerajaan Samudra Pasai Aceh bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau sekitar 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Ketiga adalah teori dari Persia. Sejarawan Hussein Jajanera
adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Adapun bukti-bukti persamaan tersebut antaranya yang pertama adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain, cucu dari Nabi Muhammad SAW di Karbal. Yang kedua adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Al-Balaj, seorang sufi besar dari Persia. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran atau bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Yang keempat, adanya persamaan tulisan Maulana Malik Ibrahim pada tahun sekitar 1419 Masehi di Gresik dan Khalid Al-Salih sekitar tahun 1297 Masehi di Pasai yang berasal dari Gujarat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam itu datang ke Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera, berasal dari para perantau dari Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Nah, kesimpulannya, pada dasarnya semua teori itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tidak ada kebenaran yang mutlak dari landasan teori-teori tersebut. Namun hal yang sangat penting bahwa Islam tersebar di negeri Indonesia tidak dengan jalan kekerasan, melainkan itu dengan jalan dakwah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Baik, tadi kan teman-teman sudah menyimak ya apa yang telah Ibu sampaikan. Ada berapa teori yang mengemukakan bahwasanya Islam itu masuk ke Indonesia? Ada 4, Bu. Coba sebutkan apa aja. Ada teori Gujarat, Terus yang kedua, teori Arab, yang ketiga, teori Cina, sama teori Persia. ya betul. Ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman? Belum, Bu. Baik, Ibu cukupkan ya untuk pertemuan kali ini, mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.